Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Berapa hari lagi ya? Iya, tinggal hitungan hari lagi itu. Wajib disambut dengan gembira. Karena Ramadan adalah bulan barokah, syahrun mubarak. Bulan bertabur kebaikan. Barokah itu pertama subutul khair, tetapnya kebaikan. Yang kedua numuwul khair, tumbuhnya kebaikan. Yang ketiga ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Makanya kalau kita mau mendapatkan berkah, mau mendapatkan kebaikan yang tetap, kebaikan yang tumbuh dan kebaikan yang bertambah, di antaranya bisa kita dapatkan di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu syahrun mubarak. Kita juga wajib gembira ketika menyambut Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan karomah. Bulan bertebar kemuliaan. Karena di malam Ramadan 10 hari terakhir cuma satu malam. Ya. Allah turunkan Al-Quran Al-Karim. Innahu laquranun karim. Al-Quran itu bacaan yang mulia. Hanya orang mulia yang membaca Al-Quran. Dan kalau membaca Al-Quran kemudian mengkajinya, meyakininya, memahaminya, mengamalkannya, mengajarkannya, menyebarkannya, membelanya, maka akan mendapatkan karomah, mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Dan malam itu yang bernama Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran itu dikawal oleh malaikat yang sangat banyak sekali, yang dipimpin oleh Jibril. Dan malaikat itu punya 3 sifat. Yang pertama, didekatkan di sisi Allah. Yang kedua, disucikan oleh Allah. La yamashul Qur'an illa mutahharun. Tadi kan, Al-Quran itu tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali yang disucikan. Siapa? Malaikat. Ya. Tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Al-Quran itu benar-benar asli, murni dari dulu sampai sekarang. Satu huruf saja diubah, ketahuan itu. Jadi jangankan satu kalimat, jangankan satu ayat, apalagi satu surat. Satu huruf saja diubah, itu ketahuan. Ketahuan. Ya. Dan yang ketiga, malaikat itu adalah hamba Allah yang dimuliakan. Jadi betul-betul di bulan Ramadan itu ada malam yang disebut ya, malam karomah, malam yang menjanjikan kemuliaan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, kita wajib gembira menyambut Ramadan karena bulan Ramadan itu bulan rahmah, ya, bulan kasih sayang. Surga tempat manusia menikmati kesenangan yang sempurna dan kemewahan yang luar biasa, ya, hanya didapatkan oleh orang yang punya tiket masuk surga. Dan tiket masuk surga itu adalah rahmatullah. Sampai kalau ada orang yang meninggal, ya, kita doakan Allahu yarham. Ya. Mudah-mudahan Allah merahmati dia, ngasih tiket untuk masuk surga. La yudkhila ahadan al-jannata amaluhu. Ya. Tidak ada amal seseorang, ya, yang akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Ya. Jadi bapak-bapak walaupun rajin ke masjid, rajin menghadiri kajian, rajin memasukin infak ke kotak amal,
itu tidak akan memasukkan bapak-bapak ke dalam surga. Sampai pas para sahabat kaget, kemudian penasaran dan bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga, ya, amal engkau juga tidak akan pernah memasukkan engkau ke dalam surga? Wala ana, kata Rasul, demikian pula amalku, illa ayatogammadani Allahu bifadlihi wa rahmatihi, kecuali Allah menganugerahkan kepadaku pertama fadlullah, karunia-Nya, dan yang kedua adalah warahmatuh, ya, rahmatnya. Fadlullah itu adalah, ya, orang yang dikasih kelebihan oleh Allah, ya, orang yang diistimewakan oleh Allah, ya. Jadi kalau kita bisa masuk surga, kita termasuk orang yang diistimewakan oleh Allah. Kalau kita masuk surga, berarti kita termasuk orang yang dirahmati Allah, dikasih sayangi oleh Allah, ya. Dan ternyata ada di bulan Ramadan tiket untuk masuk surga itu, ya. Nanti baca itu, ya, surat Ad-Dukhan itu, ya. Bahwa malam, ya, yang ada di 10 hari terakhir itu adalah malam yang menentukan, di mana pada malam itu siapa saja yang menghidupkannya kemudian mendapatkannya, maka dia akan ditetapkan menjadi orang yang panjang umurnya, dipanjangkan umurnya oleh Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah, ya. Dan kemudian disolehkan amalnya oleh Allah, dan pada akhirnya dibaikkan nasibnya oleh Allah. Sebab nanti manusia itu akan dibagi oleh Allah menjadi 2 golongan. Enggak banyak itu, ya. Kalau di dunia banyak sekali ya golongannya itu, ya. Nah, nanti ketika vonis, ya, palu diketuk oleh Allah, nasib manusia itu cuma 2. Itu dalam surat Hud itu. Yang pertama, as-sa'id fil jannah madamatis samawati wal ar illa masya'a rabbuk, ya. Nasibnya ditentukan oleh Allah sebagai yang bahagia di dalam surga selama seumur langit dan bumi, atau bisa lebih lama daripada itu sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang pertama itu. Yang kedua, wasyaqi, ya, orang yang celaka, ya, tidak bahagia, menderita, menangis, merintih, menjerit sepanjang masa. Finnar, di neraka. Madamatis samawati wal ard, selama seumur langit dan bumi, illa masya'a rabbuk, kecuali bisa jadi lebih lama daripada itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya rahmat Allah, dan kita wajib gembira menyambut Ramadan, karena Ramadan itu adalah syahrul fadlillah, ya, bulan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di mana orang yang beribadah di dalamnya, beramal soleh di dalamnya, mendekatkan diri kepada Allah di dalamnya untuk mendapatkan ampunannya, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan cintanya dan ridhonya, serta mendapatkan barokahnya, maka orang itu akan dimuliakan oleh Allah. Orang itu akan diistimewakan oleh Allah. Orang itu akan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya. Ini kesempatan buat kita, ya. Jangan sampai kita tidak mendapatkan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, ya. Makanya kalau kemudian Ramadan itu erat kaitannya dengan barokah, kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Ramadan, ya. Karena bulan Ramadan itu syahrul mubarak, bulan yang diberkati. Orang bingung itu,
Ribut masalah doa menyambut Ramadan. Apa sih? Tiga-tiganya doib itu hadisnya. Ya. Sebenarnya gampang saja, nggak usah ribut. Kalau bulan Ramadan itu syahrun mubarak, bulan yang diberkati, doanya apa? Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Ramadan. Kan gampang. Ya. Kalau bulan Ramadan itu adalah bulan karomah, ya, kita juga minta, ya Allah, muliakan aku di bulan Ramadan. Allahumma akrimna fi Ramadan. Ya. Mau bahasa Indonesia silakan, bahasa Jawa silakan, ya, bahasa Arab juga silakan. Karena itu doa yang kita susun sendiri. Ya. Karena yang dari Nabi ternyata tidak ada yang sahih. Ya. Maka kita berdoa. Ya. Allahumma akrimna fi Ramadan. Ya Allah, anugerahkan kami, muliakan kami di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu syahrul rahmah, bulan rahmah, tinggal berdoa. Allahumma arhamna fi Ramadan. Gampang gak tuh? Gampang. Ya, jelas itu, dalilnya sahih. Ya. Ya Allah, berkahi kami di bulan Ramadan. Ya Allah, muliakan kami di bulan Ramadan. Ya Allah, rahmati kami di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu bulan ampunan, semua dosa diampuni, ya. Dengan apa? Dengan saum sebulan penuh, dengan sholat tarawih sebulan penuh, dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar semalam suntuk. Ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Pasti diampuni oleh Allah semua dosanya yang telah lalu. Apa doanya? Allahumma gfir lana fi Ramadan. Allahumma gfir lana dzunubana fi Ramadan. Ya Allah, ampuni semua dosa kami di bulan Ramadan. Ya. Kalau kemudian bulan Ramadan itu bulan fadlullah, ya, bulan karunia Allah, kita berdoa Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya, jadi nggak perlu ribut, ya. Ya. Nggak perlu susah berdoa dalam rangka menyambut Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Ramadan. Ya Allah, muliakan kami di bulan Ramadan. Ya Allah, ya, kasih sayangi kami di bulan Ramadan. Ya Allah, ampuni dosa kami di bulan Ramadan. Ya Allah, anugerahkan karunia Engkau di bulan Ramadan. Itu doa menyambut Ramadan. Karena ternyata umat Islam itu, ya, tidak punya senjata yang canggih, ya, dibandingkan dengan orang kafir. Ya. Orang kafir itu tidak hanya punya senjata fisik, pesawat terbang, rudal dan sebagainya, ya, tapi juga mereka punya senjata biologis. Umat Islam dikasih virus saja, masjid tutup, ya, sapnya renggang, gitu kan, berantem satu sama lain. Itu dengan senjata biologis, ya. Itu tiap hari itu berapa menit sekali itu ambulans itu menuju nagrak, sampai kemudian ngeri itu mendengarnya tuh, ya. Itu pengaruh dari senjata biologis, ya. Tapi umat Islam punya senjata yang paling canggih, yang tidak bisa dikalahkan oleh senjata apapun. Apa? Doa. Ya. Dan ini terbukti. Bayangkan, dalam perang Badar, musuh yang jumlahnya 3 kali lipat bisa dikalahkan kocar-kacir dalam waktu 2 jam. Ya. Ini perang, ya, yang monumental sepanjang sejarah. Bayangkan, musuh 3 kali lipat bisa dikalahkan, ya, dalam waktu 2 jam itu. Kenapa? Karena Rasul berdoa. Rasul berdoa, ya, kepada Allah untuk membuktikan janjinya. Dan dia, ya, kemudian mengadu kepada Allah. Kalau umat Islam itu habis di perang Badar, ya, tidak ada lagi yang menyembah Allah.
Allah turunkan berapa ribu itu malaikat. Ya. Sampai kata Allah, kamu tidak memanah. Yang memanah itu Allah. Ya. Gitu. Jadi betul-betul tuh musuh yang kurang lebih 900 orang itu dibuat tak berdaya oleh ribuan malaikat. Jadi yang bertempur di perang Badar itu bukan umat Islam, tapi malaikat. Ya. Doa itu, doa. Secara logika, yang namanya Gaza di Palestina, ya, jangan sampai bertahun-tahun, ya, hitungan jam saja habis itu, ya, kecil itu, tiap hari dibombardir, tapi ternyata, habis nggak tuh? Habis nggak? Enggak, secara logika habis itu, ya. Tapi ternyata anak-anaknya makin lama makin banyak, itu kapan campurnya ya dibombardir ya? Ya, kapan hamilnya, kapan melahirkannya, ya. Tapi Allah ingatkan, ya, ada malaikat yang menjaga orang yang beriman. Ya. Rasul saja ditawarin itu ketika disambit, ya, di Taif itu, ya, dakwanya bukan disambut tapi disambit dengan batu. Ya, beliau nawarin, mau nggak tuh gunung Uhud aku angkat, aku timpukan kepada mereka. Iya. Jadi gampang saja bagi Allah tuh. Ya. Bahkan Allah tuh kalau mau membinasakan orang tidak usah ngutus malaikat. Ya. Ngirim nyamuk saja, ngirim lalat, habis itu. Ngirim virus kan habis itu. Ya. Makanya doa adalah salah satu yang wajib kita mohonkan kepada Allah dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Ya. Kalau kemudian di dalam surat Al-Qadar bahwa malam Lailatul Qadar itu bertabur karomah, bertabur kebaikan, barokah, dan bertabur salam, maka kita bisa berdoa dalam rangka menyambut Ramadan. Apa? Allahumma salimni li Ramadan, wasalim Ramadana li, wasalimhu minni mutaqabbala. Itu luar biasa. Hadisnya dhaif, tapi ternyata isinya erat kaitannya dengan keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada satu malam di mana Allah menawarkan kemuliaan. Allah menawarkan kebaikan yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan Allah menawarkan salam, keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, kerukunan. Wah, luar biasa. Ya Allah, ya, selamatkan aku untuk menghadapi bulan Ramadan. Selamatkan Ramadan dariku. Ya. Kemudian selamatkan Ramadan untukku dan selamatkan Ramadan dariku, sehingga amal ibadahku di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Ibnu Rajab bin Hambal, ya. Para ulama salaf terdahulu, ya, sebagian dari mereka 6 bulan sebelum Ramadan, itu dari bulan apa tuh berarti 6 bulan sebelum Ramadan? Ya. Dari Rabiul Awal, ya, sampai Sya'ban dia berdoa kepada Allah agar umurnya dipanjangkan sampai Ramadan. Allahumma balik apa? Ya, Allahumma baligna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umurku, ya, hingga Ramadan. 6 bulan itu berdoanya, bukan sehari 2 hari. Ya. Kita kapan berdoa itu? Allahumma baligna Ramadan, Allahumma baligna Ramadan, Allahumma baligna Ramadan. Karena kita tidak tahu sampai enggak kita ke bulan Ramadan. Karena yang menghidupkan dan mematikan kita itu Allah. Ya, yang membangunkan, yang menidurkan kita Allah. Yang mengayakan dan mencukupkan kita Allah. Bahkan, ya, yang membuat kita tertawa dan menangis juga Allah. Ya. Makanya kita wajib tawakal kepada Allah. Kemudian kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya. Ajal kita di tangan Allah. Rezeki kita di tangan Allah.
Amal kita di tangan Allah, nasib kita di tangan Allah. Masuk Ramadan kita isi sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan aturan Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah ya, kita akan mendapatkan banyak kebaikan di bulan Ramadan ya. Dan ternyata ya, rahmat Allah tiket untuk masuk surga, dan karunia Allah adalah fasilitas yang Allah sediakan di surga. Silakan baca surat As-Sajdah itu ya. Jadi kalau kita mau masuk surga, dapatkan tiketnya berupa rahmat Allah. Tapi kalau kita mau mendapatkan fasilitas yang ada di surga, dapatkan karunia Allah. Ketika kita masuk masjid, kita berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ketika keluar dari masjid, kita berdoa Allahumma inni as'aluka min fadlika. Jadi masuk keluar masjid, kita dapat tiket masuk surga dan dapat fasilitas yang ada di surga. Dan ketika berbicara tentang fasilitas yang ada di surga yang berupa karunia Allah, Allah mengatakan jazaa'an bima kanu ya'malun. Erat kaitannya ya, yang namanya fasilitas yang ada di surga itu dengan balasan Allah yang disesuaikan dengan amalnya. Dalam ayat berikutnya, nuzulan bima kanu ya'malun. Ya, itu anugerah, bentuk penghormatan dari Allah surga itu ya, sesuai dengan amal yang mereka lakukan waktu di dunia. Ya. Jadi ada orang yang bertanya, kalau orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah, ngapain sholat? Ya, ngapain berjamaah? Ngapain ngaji? Ngapain haji? Ngapain zakat, infak dan sedekah? Itu semuanya ada kaitannya dengan fasilitas yang ada di surga. Ya. Kalau kita ke Taman Buah di Mekarsari atau ke Ancol, kan ada tiket masuk. Ya, tiket masuk. Tapi setelah masuk ada tiket terusan untuk menikmati fasilitas yang ada di Ancol, yang ada di Taman Buah. Demikian pula surga. Ada tiket masuknya, rahmat Allah. Ada tiket terusannya, fadlullah. Dan lebih daripada itu ternyata kita bisa bahagia juga karena karunia Allah. Kita bisa bahagia juga karena rahmat Allah. Silakan nanti baca surat apa? Surat Yunus, surat 10 ayat 58 itu. Qul, katakan olehmu Muhammad, bifadlillah, karena fadilah Allah, karena karunia Allah, wa birahmatihi, dan karena rahmat Allah. Fabidzalika, maka karena itu, falyafrahu, hendaklah mereka gembira. Jadi karena bulan Ramadan itu adalah bulan rahmat, bulan Ramadan itu adalah bulan karunia, maka hendaklah kita bahagia. Karena ternyata dengan karunia dan rahmat Allah kita bisa tertawa, kita bisa tersenyum. Ya. Itulah penting. Dan ternyata huwa khairum mimma yajma'un. Ya. Bisa bahagia, gembira, senang, riang, tertawa, tersenyum, ya, itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Ya. Karena kita sedang mengumpulkan, kita sedang ngumpul-ngumpul. Cuman ada yang kita kumpulkan nggak ngumpul-ngumpul. Ada yang tidak kita kumpulkan malah ngumpul itu. Ya. Apa itu? Yang kita kumpulkan tapi nggak ngumpul-ngumpul, apa itu? Dunia itu. Ya, dunia itu. Ya. Kita kumpulkan dari mulai kerja sampai pensiun. Pas pensiun nggak ngumpul-ngumpul ya. Ya. Malah banyak diberikan obat ya, buat ngobatin apa? Ini penyakit itu. Ya. Dari mulai habatus sauda sampai sarang semut itu dimakan tuh. Ya. Habis itu, belum ke rumah sakit. Ya. Itu. Nggak ngumpul-ngumpul itu. Tapi ada yang tidak dikumpul-kumpul, ngumpul penyakit. Ya, siapa di sini yang suka ngumpulin penyakit? Ada nggak? Nggak ada. Tapi ngumpul nggak? Ngumpul. Seiring dengan bertambahnya umur.
Makanya kalau kemudian di bulan Ramadan ada malam yang bernama Lailatul Qadar yang menjanjikan kebaikan yang lebih baik dari 1000 bulan, itu ternyata bukti karunia Allah, bukti kasih sayang Allah. Karena umur umat Nabi Muhammad SAW itu hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Sedangkan 1000 bulan berapa tahun itu? Ya, berapa tahun? 83 tahun itu. Kalau kita dapat satu malam yang bernama Lailatul Qadar, maka nilai kebaikannya lebih baik dari 1000 bulan. Berarti lebih dari 60 sampai 70 tahun. Itu satu malam. Ya. Sekarang Pak Warno berapa umurnya? Pak Warno sekarang umurnya berapa? 59. Kalau 20 tahun i'tikaf di masjid, ya, dapat Lailatul Qadar, ya, kemudian umur 58 tahun, ya, berarti sekitar berapa? 39 tahun i'tikaf nggak pernah, ya, ditinggalkan di masjid, dapat Lailatul Qadar, berarti 38 ya kali 365 hari kali 1000 bulan. Berapa tuh? Berapa? Lebih panjang umurnya dari Nabi Adam. Nabi Adam kan cuma 1000 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Ini 365 kali 1000 bulan. Hitung sendiri itu. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun umurnya 60 sampai 70 tahun, tapi keberkahannya, kebaikannya melebihi, ya. Kalau 60 berarti berapa hari kali 1000 bulan. 70 berapa hari kali 1000 bulan. Makanya harusnya makin tua makin semangat, makin tua makin gembira menyambut Ramadan. Kenapa? Karena ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Semua dosa masa lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca surat Nuh itu, ya. Yang sering dibaca oleh Ustaz Nasruddin itu. Kalau kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama akan dipanjangkan umurnya, ditangguhkan ajalnya, ya. Yang kedua, ya, tidak akan kekurangan air. Diturunkan hujan dengan hujan yang deras, hujan yang lebat, hujan yang banyak menurunkan air, tapi tidak menimbulkan bencana. Karena setiap hujan selalu berdoa Allahumma shayyiban nafi'ah. Jadi hujan sebanyak apapun, hujan sesering apapun, yang Allah berikan manfaat, ya, bukan mudarat. Kemudian dibanyakan harta, dibanyakan anak, dibanyakan kebun, dibanyakan sungai. Kira-kira gimana tuh? Kalau diungkapkan dalam satu bahasa, ya, kalau kita mendapatkan ampunan dari Allah, apa? Tempat yang kita tempati itu akan menjadi sebuah tempat yang bernama baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan. Kita nggak usah bingung dan susah ketika minyak goreng naik, nggak usah. Ya. Kita harus gembira, walaupun minyak goreng sekarang masih tinggi nggak? Jangan sedih. Ya. Ya. Gula naik. Ya. Tanpa gula, tanpa minyak goreng bisa hidup nggak? Tapi tanpa rahmat dan karunia Allah nggak bakal bisa hidup. Ya. Kalau kita susah dapat minyak goreng, gampang beli mie instan itu. Ya, di dalamnya ada minyak goreng nggak? Ada itu, beli aja, apa bingungnya, ya, itu kan. Apalagi ada yang apa? Direbus, dibakar, ya, kemudian dipepes, ya, malah itu lebih sehat, ya, aman dari yang namanya kolesterol, insya Allah, ya. Oleh karena itu terakhir Rasul bersabda, ya, qad sungguh ja'akum telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang bernama Ramadan.
Syahrul Mubarak, bulan Ramadan itu bulan yang diberkati. Kenapa? Iftaradallahu alaikum siyamahu. Karena Allah sudah mewajibkan saum sebulan penuh di bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah. Semua pintu surga itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga itu dalam hadis yang sahih, kalau diukur dengan pulau yang ada di Indonesia, itu satu pintunya itu selebar itu sepanjangnya Pulau Sumatera itu. Satu pintunya, ya. Nah, kalau kemudian pintu itu ditutup, tidak ada malaikat penjaga surga, bisa nggak kita bukanya tuh? Ya, nggak dijaga, silahkan masuk. Itu pintunya, satu pintu itu, satu daun pintu itu katanya, ya, kalau diukur dengan pulau yang ada di Indonesia tuh sepanjang Pulau Sumatera. Segede apa tuh pintunya? Ya, bisa nggak Mas Fadi dibuka itu? Nah, ya, yang bisa buka apa? Penjaga, malaikat penjaga surga. Tenaganya gede, dibuka. Nggak tahu dibukanya tuh keluar tuh ke samping, ya. Ya. Nggak tahu manual atau digital, kita nggak tahu. Nah, ini pintu yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Ramadan dimudahkan masuk surga. Ya. Allahumma yassir lil yusra wa janibnil usra. Banyak berdoa itu, ya Allah mudahkan aku menghadapi kehidupan yang paling mudah. Dimudahkan masuk surga. Jauhkan aku dari kehidupan yang paling sulit, ya. Ya itu apa? Masuk neraka. Sementara di bulan Ramadan Allah istimewakan watug laku fihi abwabul jahim. Semua neraka pintunya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kalau pintu neraka itu dibuka, ya, kemudian tidak ada malaikat penjaga pintu neraka, semua jamaah babu takwa dikumpulkan untuk membukanya, untuk menutupnya, bisa nggak? Nggak bisa. Pintu surga itu nggak bisa dibuka kalau tidak dibuka oleh malaikat. Demikian pula pintu neraka nggak bisa ditutup, ya. Nggak bisa ditutup kecuali oleh malaikat penjaga neraka. Ya. Makanya Allahumma inni as'aluka jannata, Allahumma ajirni minanar. Itu doa kita. Ya, ya Allah, aku memohon kepadamu surgamu. Ya Allah, lindungi aku dari neraka. Ya. Dan ternyata kesempatan itu ada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup. Bahkan kemudian waktu ghalu fihi syayatin. Ya. Di bulan Ramadan sebulan penuh itu setan-setan dibelenggu, diikat di rantai. Ya. Kalau di bulan lain, ya, bukan setan yang diikat, kita yang diikat. Betul kan? Hadis sahih mengatakan kalau kita tidur itu ditongkrongin oleh setan. Ya, dia bawa ikatan. Diikatnya 3 kali itu. Setiap ikat dia kemudian, ya, membisikkan kepada manusia itu, silahkan kamu tidur dengan nyenyak, malam masih panjang. Itu terasa nggak buat kita tuh? 3 kali diikat. Silahkan kamu tidur, nggak usah bangun, malam masih lama. Tuh. Ya, jam 12 kita bangun, tidur lagi. Ya, jam 2 kita bangun, tidur lagi. Jam 3 kita bangun, tidur lagi. Kenapa tuh? Itu pengaruh dari ikatan setan. Nah, bagaimana supaya kita tidak diikat oleh setan di luar Ramadan? Pertama, zikir kepada Allah. Alhamdulillahilladzi, ya, ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, kita bangun jam 10. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Putus itu ikatan. Ya. Yang kedua, wudu itu. Ya, wudu. Karena setan itu tidak bisa, ya, mengendalikan kita ketika marah, ya, kalau kita pertama mengubah posisi. Lagi berdiri marah, duduk. Duduk marah, berbaring. Berbaring marah, ambil air wudu. Setelah ambil air wudu masih marah, mandi. Setelah mandi kemudian masih marah, ngapain tuh? Berendam. Ya, kenapa? Ya, karena ternyata wudu itu bisa membuka ikatan yang diikat oleh setan. Yang ketiga baru sholat. Sholat apa tuh? Sholat tahajud. Ya.
Itu kalau di luar Ramadan. Ya. Tapi kalau di bulan Ramadan mengikat setan itu diantaranya dengan mengendalikan nafsu ngomong. Ya. Jangan ngomong kasar, jangan ngomong jorok, jangan ngomong bohong. Setan diikat itu. Kemudian mengendalikan nafsu makan. Jadi tahun ini jangan sampai ya, ada orang yang qomat sudah dikumandangkan masih makan buras, jangan sampai itu. Ya, masih aja makan, padahal sudah dikumandangkan. Berarti dia bisa nahan makan dan minum, tapi tidak bisa mengendalikan nafsu makan dan minum. Ya. Demikian pula ketika marah, ya. Bapak-bapak atau suami itu bisa banting pintu itu. Kalau pulang ke rumah lapar, tidak ada makanan, bisa nggak banting pintu tuh? Bisa, karena lapar, emosi. Makanya ketika Ramadan saat kemudian apa? Ya, lapar, ya kendalikan amarah itu, kendalikan nafsu. Ya. Jadi kalau orang mencaci maki, bahkan ngajak berkelahi, jangan dilayani. Nanti aja kalau habis lebaran kita berantem. Gitu kan. Tapi sebenarnya bukan itu yang maksud. Ya. Kalau bisa mau marah, jangan jadi marah. Ketika marah, kendalikan marah itu. Ya. Karena marah itu ternyata ada kaitannya dengan darah. Ya. Kalau kita marah, darah naik kemana itu? Naik ke otak. Sementara setan kata Rasul, yajri min ibni Adam majrodam. Aktif menggoda manusia itu di tempat darah mengalir. Di tangan kita ada setan tuh. Ya. Di kaki kita ada setan. Ya. Ya. Kalau ke mall, ke tempat wisata, itu kaki itu ringan banget ya. Tapi kalau ke masjid, ya ke tempat kajian berat banget. Karena di kaki ada darah nggak? Kalau begitu di kaki ada setan nggak? Ada. Di mulut, di mata, di telinga. Ya. Keluar rumah, istri di rumah tuh cantik banget, seksi banget. Tapi ternyata ya, di luar rumah ada yang lebih seksi dan lebih cantik. Ternyata siapa yang bikin itu? Setan, ya, setan. Ya, makanya kata Rasul, wa tughalu fihi syayatin. Ya. Kemudian fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Ya. Di bulan Ramadan kenapa diberkati? Karena ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 10.000 bulan. Kemudian ditutup ya, ini dengan kalimat yang namanya ya, peringatan. Paman hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang dihalangi untuk mendapatkan keberkahan, kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah dihalangi. Makanya ada dalam buku kecil namanya Madrasah Ramadaniyah. Sekolah selama Ramadan. Selepas Ramadan selesai, manusia itu ternyata dibagi menjadi 3 golongan. Pertama, almarhum. Ya. Orang yang mendapatkan rahmat Allah, tiket masuk surga. Yang kedua, almarhum. Ya, orang yang terhalang mendapatkan rahmat Allah. Dan yang ketiga al-mal'un, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan disia-siakan, diabaikan, dilalaikan, bahkan dilecehkan. Itulah orang yang dilaknat oleh Allah. Orang lain taraweh ini nyalain petasan, dilaknat oleh Allah ya. Ya, gitu kan? Orang lain tadarus ini main gaple. Ya. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tinggal pilih mau almarhum, mau almahrum atau mau almal'un. Mau mana tuh? Mau almarhum, ya. Makanya almarhum itu bukan doa untuk orang yang sudah meninggal, ya. Doa untuk yang meninggal itu Allahu yarham, bukan almahrum. Almahrum itu adalah output pendidikan, hasil pendidikan dari Madrasah Ramadaniyah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan, ada yang tanyakan sebelum ditutup?